Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 8 yang saya cintai, salam sehat selalu, salam semangat, dan tentunya gapai cita-cita untuk di masa yang akan datang. Pada pelajaran kali ini di kelas 8, kita akan bahas tentang menggambar model, yaitu menggambar model dan ilustrasi. Di kelas 7 kita sudah belajar bagaimana menggambar bentuk, kemudian medianya, alat-alatnya, kemudian juga teknik-teknik menggambarnya, ada komposisi yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Itu menggambar bentuk di kelas 7. Nah, di kelas 8 ini kita akan menggambar model dan ilustrasi. Nah, kita perlu pahami bersama pengertian dan konsep dasar menggambar model. Nah, apa yang dimaksud dengan model atau konsep dasar menggambar model? Nah, model merupakan sebuah objek yang menjadi inspirasi. Jadi model itu objek. Objek itu sesuatu yang akan kita gambar, yang menjadi ilustrasi kita. Beda dengan menggambar bentuk, tidak mesti di depan kita ada bendanya, di imajinasi kita ada dan kita bisa membayangkan, kemudian kita menggambar bentuk cukup. Tapi kalau menggambar model, ada objek yang kita lihat yang akan kita gambar sesuai dengan tentunya yang akan kita gambar. Dan itulah yang disebut menjadi inspirasi dalam menggambar karya seni. Kemudian menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Itu sering kita sampaikan. Jadi menggambar itu adalah ungkapan isi batin kita yang kita tuangkan dalam media menggambar. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objeknya. Kita tentukan objeknya apa. Masjid misalnya, saya sedang rekaman di masjid ini. Nah, kita lihat luar pandang masjidnya, Masjid Al-Hikmah. Ya, itulah yang menjadi model. Nanti hasil dari gambarnya sesuai dengan model itu. Nah, itu ya. Nah, objek gambar model dapat berupa apa? Bisa benda hidup, bisa berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manusia, atau juga misalnya kumpulan benda-benda mati yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan dan irama yang baik, sehingga gambar akan memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita simpan teko, kita simpan gelas, kita simpan buah-buahan di atas piring, kemudian kita tata, kemudian kita gambar sesuai dengan apa yang kita tata di atas media. Boleh ya. Gambar model akan dipelajari dalam objek alam benda yang disebut dalam gambar bentuk. Objek gambar alam benda ini ya strukturnya berbeda-beda, yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian menggambar bentuk ini ada bentuk yang disebut 3 dimensi, bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, ada menggambar bentuk modelnya kubistis. Jadi kalau kubistis itu kotak segi 4, kubus atau balok. Misalnya dari bentuk kubistis kita bisa menggambar meja. Dari bentuk kubistis kita bisa menggambar kursi. Dari bentuk kubistis kita bisa menggambar apa lagi? Bisa menggambar lemari. Dari bentuk kubistis kita bisa menggambar apa lagi? Bak sampah. Dari bentuk kubistis kita bisa menggambar apa? Kotak pensil atau lain sebagainya. Itu namanya bentuk kubistis. Yang kedua, menggambar bentuk model silindris. Apa silindris itu? Yaitu benda-benda yang menyerupai silinder. Silinder itu apa? Elip gitu ya. Misalnya dari bentuk silindris kita bisa menggambar botol. Dari bentuk silindris kita bisa menggambar gelas.
Dari bentuk silindris kita bisa menggambar mangkok, dari bentuk silindris kita bisa menggambar teko, atau bisa menggambar menggambar-gambar yang lain yang bentuk dasarnya silindris. Kemudian yang ketiga, menggambar bentuk model benda bebas. Benda bebas ada yang campuran, ada silindris, ada kubus dan lain sebagainya. Pokoknya bebas, model ini tidak beraturan. Misalnya ada buah-buahan, ada pepohonan, ada batu-batuan dan benda-benda alam lain. Nah, itu secara ilmu bentuk 3 dimensi yang kalau kita mau menggambar menghasilkan benda yang kita inginkan. Kemudian dalam prinsip menggambar bentuk atau menggambar bentuk atau model, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, model itu sendiri. Model itu adalah objek acuan untuk menggambar. Kemudian yang kedua, proporsi. Proporsi itu keseimbangan antara satu benda dengan benda yang lain. Itu harus diperhatikan oleh kita. Yang ketiga, komposisi. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan irama, dan keselarasan dalam satu karya seni. Nah, itu ya. Dan yang kelima, kesatuan. Kesatuan itu apa? Disebut unity. Yang ketiga, irama adalah satu penggambaran objek memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Nah, itu hal-hal tersebut, atau misal ada 3 hal tersebut bisa diperhatikan. Yang keempat, tambahannya harus harmoni. Harmoni itu sesuatu yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jadi prinsip-prinsipnya itu ya harus diperhatikan oleh kita. Kemudian unsur-unsur menggambar model. Unsurnya apa? Pertama, unsur dasar dalam menggambar garis. Ada garis horizontal, ada garis vertikal, ada garis putus-putus. Yang kedua, bidang. Bidang itu permukaan yang datar. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk. Bentuk menjadi penggabungan unsur bidang. Misalnya sebuah kotak akan terwujud dari 4 bidang yang disatukan. Yang keempat adalah warna. Dan yang kelima, tekstur. Yang keenam, gelap terang. Kemudian yang ketujuh adalah ruang. Sama dengan menggambar bentuk, ketika menggambar model, kita bisa menggunakan pertama media kering, kedua kita bisa menggunakan media basah. Media keringnya itu alatnya apa? Pensil, krayon, spidol, kemudian konte atau drawing pen. Sedangkan media yang basah misalnya apa? Cat air, kemudian cat poster, kemudian bisa cat minyak atau ekolin ya untuk menggambar. Tentu menggambar itu juga ada teknik-tekniknya. Misalnya mempergunakan teknik arsir atau mempergunakan teknik sapuan basah, atau juga mempergunakan teknik dusel, mempergunakan teknik siluet atau teknik pointillis. Nah, itu teknik-tekniknya. Dusel, pointillis dan lain sebagainya silakan kalian baca di di buku LKS yang sudah kalian bentuk, yang sudah kalian dapatkan. Nah, untuk itu saya minta kepada kalian di halaman 9 itu ada 5 pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan menggambar sampai dengan 5 itu tolong dijawab dengan sebaik-baiknya. Kemudian seperti biasa tugasnya diserahkan. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan kepada kalian. Salam sehat selalu, tetap semangat, sampai berjumpa pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.